Halo teman-teman, kali ini kita lanjutin ya farming ke gate kedua berarti ya. Oke, let's go. Karena kita kemarin sudah selesai dari map 1 semua lilin kita ambil. Sekarang kita bakalan lanjutin ke gate kedua ini ya. Kita hidupin dulu nih lilin-lilinnya. Karena di tempat ini lumayan besar teman-teman. Biasanya saya bakalan ambil dulu. Kalau misalnya saya lagi mood CR, saya bakalan ngambil map 2, map 3 gitu ya. Karena di map ini tuh dia bakalan ngasilin lilin yang besar gitu. Nah dari sini kita ke atas aja, nggak usah normal ya. Soalnya kalau lewat sini itu agak cepet ya. Jadi kita bakalan terus meluncur. Kalau lewat bawah itu muter-muter agak belok dikit lah ya. Tapi sama-sama aja nyampainya gitu. Nah dari sini kita ke depan, terus nanti kita ngambil di apa itu di gua ya. Kita ambilin nanti ke kanan dulu. Oke, kita hidupin dulu lilinnya nih. Nah enaknya sih kalau farming itu berdua ya, karena bisa ngasih energi ke kitanya gitu. Jadi seru juga kalau misalnya berdua. Tapi kalau misalnya solo kayak saya sekarang, kalian bisa pakai trik ini gitu. Nah, buat kalian yang pengen nanya-nanya soal game ini, boleh kalian tinggal komen atau DM saya biar langsung dibalas. Nah, kita hidupin dulu ini, tapi kita nggak akan ke depan ya. Kita akan lewat jalur yang enak gitu, biar singkat nih. Nah, dari sini kita langsung ke dalam gua ini, karena di sini deket spirit. Nah, ada nice. Berarti tinggal ke sebelah sini teman-teman nih. Biasanya saya kalau CR atau farming lewatnya ke sini gitu. Tapi nanti kalau misalnya ada yang lama gitu ya nunggu, saya bakalan skip. Jadi kalem aja ya. Pasti sama saya di skip. Dari sini kita langsung ke depan aja, jangan ke kiri karena tempat yang di kiri itu nggak ada lilin ya. Nah, kalau di game ini tuh dia Senin sampai Kamis itu lilinnya sama posisinya, tapi Jumat Sabtu Minggu kadang berbeda gitu ya. Dari sini kita nyebrang gitu ya di depan. Nah, itu di bawah deket kapal. Nah, kapal atau perahu nih? Perahu kali ya. Karena dia tuh di game ini bisa terbang juga teman-teman. Jadi bingung nyebutnya ya. Kita habis dari sini kita ke atas. Nah, biasanya saya kalau CR atau farming itu pasti live dari jam 2. Berarti pas reset candle ya. Kita masuk ke sini biar kalian enak juga nih. Saya pakai apa ini namanya obor. Ini tuh item dari Olympic ya, event Olympic. Nanti kalau misalnya kurang terang saya pakai spill lampu atau lentera ya. Nah, di sini diambil ini aja, secukupnya. Karena sebenarnya dia tuh spawnnya lumayan ya, nyicil-nyicil gitu. Jadi kita nggak akan nungguin lama di sini, langsung aja cabut. Oke. Bentar, biar terang. Nice. Nah, buat teman-teman misalnya pengen main bareng sama saya, kalian bisa komen atau DM saya biar langsung dibales juga. Jadi nanti kita bakalan bisa main bareng. Atau saya ajarin CR-nya kalau teman-teman belum tahu tempatnya ya. Oke, dari sini kita masuk ke pintu ini ya. Tapi sebelumnya teman-teman ini harus menyelesaikan spiritnya ya biar bisa langsung masuk ke sini karena ada syaratnya tuh. Kita di depan bakalan belok ke kiri karena lumayan sambil jalan aja ini. Jadi rute saya tuh sekalian gitu, nggak muter-muter, sekali jalan gitu biar nanti langsung ke map selanjutnya gitu. Nah, dari sini kita berhenti dulu. Oke. Nah, dari sini ke kiri karena di sini ada nih nice. Yang paling lama di map ini adalah di gerbang 7 pintu ya, artinya 7 pemain itu. Kalau orang-orang sih bilangnya tempat Oreo gitu ya. Jadi kenapa disebut tempat Oreo? Karena di situ ada seekor anjing yang harus dipanggil oleh 8 pemain. Tapi sebelum ke tempatnya itu harus menggunakan 7 pemain gitu. Jadi buat manggil Oreo-nya harus 8, masuk ke pintunya, pintu utamanya itu harus 7 orang gitu. Aduh. Ntar ya. Saya sambil cerita sambil main ini. Nice. Di sini ada juga tips dari saya kalau misalnya kalian pengen cepat hafal CR atau farming ini, hafalin tempat-tempatnya atau saya nyebutnya tuh suasananya gitu ya. Misalnya kayak tempat tadi itu ada spirit 1, karena spirit kan nggak
nggak banyak ya, maksudnya jadi sekalian jalan, oh ini kemana gitu, atau lihat video saya 3 kali 4 kali gitu, kayaknya bakalan hafal deh. Karena yang paling susah tuh sebenarnya nanti di map berikutnya, di hutan hujan gitu ya, atau hutan tersembunyi atau hidden forest gitu ya. Nah dari sini kita bakar jamur yang ada di kuil, tapi nggak akan dibawa semua ya, yang numpuk-numpuknya aja, karena nanti tuh kita bakalan ke grandma gitu kalau misalnya lilin kita kurang atau ke geyser kayak gitu. Nah ini kan udah nih, bawanya secukupnya aja, kita langsung kalau misalnya oh udah kebakar nih, berarti tandanya udah ada yang farming gitu ya sebelumnya. Sebelum dari kita berarti tempat ini udah ada yang datang duluan gitu. Jadi si itunya terbakar sendiri gitu ya. Nah dari sini juga di kiri kita ambil, terus nanti kita ke kuilnya lagi atau ke lonceng. Nah kalau kayak gini enak teman-teman, jadi kita ambilin aja semuanya ya, begitu. Nice. Jangan lupa dari sini kita ke bawah, karena di bawah tuh ada gate atau gerbangnya kayak gitu. Set. Nah teman-teman kalau misal solo kayak saya bisa ikutin cara saya, tungguin diamond di tanah gitu. Nanti ini ada rekaman layar dari player lain, kita klik dia pakai kamera, terus kita biarin aja sampai pintunya terbuka gitu. Kalau ini sih rekamannya sambil dibakar gitu ya, jadi kita nggak usah capek-capek. Terus di like videonya atau rekaman dari player ini sama saya di like gitu ya, biar dianya semangat terus bikin gitu kan, lumayan ngebantu buat para farmer kalau solo gitu. Nice. Nah di sini di ujung, nah di depan itu adalah gerbang mau ke Oreo ya. Oke, bentar lagi kita sampai. Menurut saya sih ini cara saya farming lumayan singkat ya. Karena kalau dulu awal-awal kita ngapalin dulu tempatnya, terus posisi lilinnya di mana aja. Ternyata setiap apa ya, ada hari yang berbeda gitu, nggak tiap hari sih, dari Senin sampai Kamis lah ya, atau Jumat. Itu posisi lilinnya sama, tapi nggak tahu Jumat, Sabtu, Minggu itu berbeda gitu. Jadi harus hafal-hafal juga. Makanya biasanya kalau saya farming gitu ya, di hari Sabtu sama Minggu pasti beda gitu posisinya. Nah, saya sih saranin kalau farming ya dari ini aja, dari jangan terlalu malam gitu ya. Karena kalau kemalaman tuh suka ngantuk, guys. Nah, ini rekaman layar ya. Jadi kita tinggal cari diamond. Terus udah deh, kita ikutin dia. Oke, nah kita langsung masuk nih. Ngebantu banget kan kalau rekaman layar dari player lain tuh, makanya di support aja, di like aja gitu, biar dianya bikin terus gitu. Jadi di saat kita nggak punya teman kita nggak online atau kita belum punya teman, itu bisa ngebantu kita rekaman itu. Nah di sini gerbangnya ya, berarti di sini harus 7 player membakar kunci yang kuning-kuning itu tuh. Nah itu bakalan nama saya dibakar. Nanti kalau lama sama saya di skip ya. Jadi saya lupa ngerekam, kasihkan soalnya ya. Jadi kita di sini langsung aja ke atas, soalnya lilinnya tadi udah sama saya diambil ya. Cuman lupa ngerekam. Nah di sini tempat memanggil Oreo teman-teman nih, anjing yang hitam putih itu, sama 8 orang ya harus dipanggil. Cuman tujuan kita bukan ke situ, kita bakalan farming dulu. Kita bakalan abisin. Nah ini gate keluarnya ya. Nanti dia bakalan muncul di kuil. Nah, munculnya di sini, jadi kita bakalan masuk ke kuil dulu, karena di kuil lumayan. Dia di bawah sama di atas itu ada lilinnya. Kita langsung masuk, let's go. Kita udah ada di dalam kuil, tapi nanti teman-teman kalau misalnya ke sini, kalau udah ada di atas itu jangan salah jalan ya, karena kalau salah jalan itu bakalan langsung ke gerbang hidden forest ya, atau hutan tersembunyi. Nah kita bakalan ke bawah dari sini, karena di bawah ini ada candle cake namanya, atau lilin yang besar gitu kayak kue ulang tahun. Kita bakalan ambil.
Saya di sini pakai obor ini ya biar teman-teman lihatnya lumayan agak jelas. Soalnya kalau saya nggak pakai ini tuh gelap banget. Nah, dari sini kita ke atas nih. Kalau misalnya teman-teman kehabisan energi, teman-teman bisa duduk dulu, duduk dulu di situ. Tapi kayaknya energi saya masih cukup, jadi saya bakalan terus ke sana. Oke. Nah, di sini teman-teman. Nah, kan lumayan nih sambil ambil lilin energi kita ke cas gitu ya. Ambil lagi yang sebelah sana. Nah, jangan ke depan ya. Kita turun lagi ke bawah. Nah, karena nanti ada beberapa tempat yang belum diambil. Oke, kita masuk sini. Kita balik lagi ke depan kuil, keluar. Dari sini tuh kan gelap banget ya. Lumayan nih. Pokoknya jalan keluarnya ke sini. Nah, buat teman-teman yang belum tahu, saya kalau misalnya live itu mainnya bareng teman-teman saya yang di TikTok. Jadi kita bakalan CR gitu ya sampai saya beres live. Nah, sekarang kita langsung ke depan. Oh, itu ada yang ketinggalan di sebelah kanan. Nah, hampir aja ya bakalan ketinggalan tuh teman-teman. Saya kadang lupa yang kecil-kecil tuh, karena yang paling saya inget tuh adalah candle cake-nya. Itu jangan sampai tertinggal gitu. Nah, di sini kita bakalan lurus ya, jangan ke yang sebelah kanan gitu. Kalau sebelah kanan itu balik lagi. Nah, kita bakalan langsung potong jalan gitu. Ya, lumayan lah jadi lebih singkat gitu ya. Sebenarnya saya pengen ya kalau pas lagi kayak gini itu dipotong gitu biar nggak lama. Cuman kesian buat yang pemula atau player baru. Takutnya dia kesel juga atau misalnya nggak tahu ini kok dipotong, jadi nggak tahu saya jalannya gitu ya. Jadi sama saya nggak dipotong gitu ya di sininya. Kalau misalnya teman-teman pengen lihat saya farming atau CR, kalian bisa lihat nanti setiap hari saya bakalan live dari jam 2 sampai selesai. Terus nanti CR lagi akun kedua itu dari jam 7 sampai selesai juga gitu. Nah, di sini sebenarnya lilinnya sedikit ya atau kecil-kecil maksudnya. Cuman kalau Sabtu Minggu itu suka ada candle cake-nya. Jadi sayang banget buat dilewatkan. Nah, kita bakalan ambil di sebelah sini karena dia di atas sama di bawah itu ada. Nah, kan kelihatan ya. Kayak gitu. Tapi teman-teman kalau misalnya pengen CR bareng saya, kalian bisa melihat live saya nanti setiap jam 2 sama jam 8-an lah ya. Jam 8-an setiap hari saya bakalan live gitu. Karena saya CR-nya atau farmingnya itu 2 kali teman-teman. Yang pertama tuh jam 2, yang keduanya nanti jam 8 malam gitu. Nah, dari sini kita ke depan di bawah, terus nanti kita ke kadang suka kepencet sih sama jempol, jadi malah loncat-loncat gitu ya. Tapi kalau misalnya teman-teman nggak mau diambil lilin yang di sini itu nggak apa-apa teman-teman, karena yang paling penting itu ada di depan ya. Oke, lilinnya ada di dalam. Habis dari sini kita bakalan ke atas dulu karena lumayan ya. Saya selalu berpikir karena kita udah ada di tempat ini tanggung gitu, jadi ya udah diambil aja gitu. Kalau saya tuh sayang banget soalnya kalau dilewatin gitu, biar lilin kitanya langsung abu-abu gitu pada saat kita selesai CR di semua map tuh. Nah, begini kita langsung ke depan karena di depan itu lumayan ya waxnya atau yang bulat-bulat merah itu soalnya banyak di depan tuh. Nah, kalau di sini kita bakalan ke depan, terus nanti ke kiri karena ada gua, dari gua kita bakalan nyebrang ke pulau yang di tengah gitu ya. Nah, di sini teman-teman kita bakalan ngebut ya. Kalau misalnya di sini teman-teman habis energi, teman-teman bisa deketin burung atau manta atau awan atau berpelukan dengan spirit ya, karena itu bisa bikin energi kita nambah. Atau WL, bekas posisi WL. Nah, di sini. Nah, kita mepet ke tembok ya, soalnya kok ke sebelah sana itu bakalan ada cutscene yang ganggu banget. Nah, kita bakalan ke dekat air terjun tuh. Jadi nggak usah khawatir kok kalian di sini habis energi, karena di sini banyak yang ngasih ya, kayak manta nih, ubur-ubur. Terus ngedapetin wax juga kita bakalan nambah energinya, jadi tidak perlu khawatir. Nah, ini kan udah kebakar duluan, berarti
sebelum saya ada player lain yang udah farming duluan. Jadi kita tinggal ngambilin, kan enak ya. Lilinnya juga udah dibakar, jamurnya juga udah dibakar. Nah dari sini kita lewatin dulu, set, candle cake-nya kita ambil, terus loncat ke kanan. Dari sini bisa isi energi dulu, terus ke kanan. Nah, terus nanti ada gua di sini, ada spirit soalnya. Nah, spiritnya kemana nih? Ngebug gitu. Dari sini kita masuk ke gua kepiting ya. Saya nyebutnya ini gua kepiting. Karena di sini ada jamur besar. Udah dibakar. Nah, jamurnya lihat udah dibakar banyak gini kan, lumayan. Nah, kita bakalan terus ke atas ngelilingin gua ini, karena di gua ini banyak banget kepitingnya. Sampai ke ujung, karena di ujung tuh ada WL 1. Karena jalan buntu juga, jadi kita balik dari sini, udah ambil, langsung balik loncat ke bawah. Nah, dari bawah kita akan melewati tangga kayu, ngelewatin ini air terjun dulu berarti. Nah, kita bakalan ke sini, kita tarik keluar dari sana ya. Nah, kita masuk dari sana, sekarang kita keluarnya ke sini. Jadi enak sekali jalan gitu. Nanti berakhir tuh di lonceng-lonceng deket spirit. Nah, ada air terjun, di air terjun ada WL maksudnya. Dari sini, nah ini tangganya. Nice. Di atas ini juga ada WL 1. Saya sebenarnya udah bikin ya posisi-posisi WL ada di mana aja, jadi bisa dicek sama teman-teman. Kalau nggak salah judulnya WL. Nah dari sini kita ke kiri ke tempat geser. Nah geser ini dia punya jamnya sendiri ya, atau punya jadwalnya sendiri. Jadi teman-teman bisa cek di bio saya, ada link tuh. Nah itu Sky Clock namanya. Jadi game ini punya jam online. Nanti di sini kalian tinggal auto aja ya, autopilot, diem doang. Nanti di situ dia ngeluarin kayak bulat-bulat gitu, harus dibakar. Nanti ngasilin wax. Sekarang kita ke jam lagi, ke apa ini namanya, ke lonceng dekat spirit. Karena di sini akhir dari farming kita di gate kedua teman-teman. Nah ini udah selesai nih, berarti kita tinggal ke rumah, udah selesai. Buat teman-teman saya ucapin terima kasih kalian sudah menonton di menit ini. Nanti kita bakalan bikin video gate ketiga ya, atau cara farming di gate ketiga. Terima kasih banyak dan sampai jumpa.